Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Bunda Nagara. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman semua bagaimana sih menjadi ibu yang bahagia. Materi ini pernah saya sampaikan di komunitas Spirit Nabawiyah Community dan kali ini saya akan upload di jurnal belajar saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat para ibu yang memang jadi jantung di rumah gitu ya. Kalau ibunya bahagia, insya Allah seluruh keluarga jadi bahagia. Oke, saya mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, perkenalkan sekali lagi nama saya Ani Suryani, saya ibu dari 3 jagoan. Hari ini saya domisili di Depok. Saya seorang mantan ASN di sebuah instansi pemerintah dan alhamdulillah kali ini dikasih kesempatan menjadi leader di sebuah komunitas bisnis di Spirit Nabawiyah Community. Saya juga founder Sekolah Keluarga ID bersama suami membangun untuk meluaskan kebermanfaatan. Oke. Menjadi ibu yang bahagia. Jantung sebuah rumah terletak pada seorang ibu. Jika dia bahagia, maka bahagialah seisi rumahnya. Ini berasa banget ya, teman-teman, kalau teman-teman di rumah nih, bapak-bapak apalagi ya, ngerasa kalau ibunya jadi diem aja gitu ya, jadi nggak punya daya, atau misalnya ibunya jadi manyun aja, itu rumah tuh jadi kayak rungsing gitu, nggak sama sekali happy, nggak membawa ketenangan dan kedamaian. Jadi penting banget untuk membahagiakan para istri ya Pak. Oke, inilah problematika ibu ya. Faktanya di lapangan itu ada ibu kandung di Medan yang menjual anak gadisnya 350.000 dan anak dipaksa harus mau. Terus kemudian juga ada seorang ibu yang menusuk bayinya hingga 90 kali gitu ya karena menggigit payudaranya. Kemudian yang terakhir nih yang pernah kita dengar bersama bahwa ada seorang ibu yang ngegelonggong air gitu ya ke anaknya, salah satu anak kembarnya gitu ya, karena oleh mertuanya sering dibilang nggak becus gitu ngurus anak, anaknya terlalu kurus gitu. Jadi anaknya mau dipaksa diambil oleh mertuanya, dia ngerasa nggak rela gitu ya anaknya diurus oleh mertuanya sehingga dia sengaja ngasih air yang banyak gitu ke anaknya agar anaknya tampak gemuk. Qadarullah gitu ya, ketika dipaksa minum yang banyak, anaknya meninggal. Nah, inilah problematika ibu. Kayaknya kalau cerita di sini serem-serem semua ya gitu ya. Tapi sejatinya ketika kita di rumah aja gitu ya, kita bisa tampil manis di YouTube gitu ya, kita bisa tampil manis di sosmed, tapi kita bisa jadi monster buat anak-anak kita. Sebenarnya itu jadi problematika buat ibu. Oke, pertanyaan pertama udah nanya ya, buat barangkali teman-teman berkenan untuk menjawab gitu ya. Siapa sih orang yang paling Anda sayangi? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan menjawab orang yang paling saya sayangi tentu keluarga saya gitu ya, suami, anak-anak gitu kan. Karena orang yang paling dekat, circle-nya paling dekat dengan saya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua, siapa orang yang paling sering Anda marahi? Nah, kalau tadi orang yang disayangi, kalau sekarang orang yang paling sering dimarahi. Nyatanya seringkali itu orang yang sama gitu ya. Kalau yang disayangi adalah anak, seringnya yang kita sering marahi juga anak gitu kan. Gimana dengan jawaban teman-teman? Teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar ya. Oke, teman-teman, wanita itu rentan terhadap depresi. Maka beruntunglah sekarang teman-teman yang klik link YouTube ini gitu ya. Karena Allah memilihkan jalan agar teman-teman punya solusi ketika badai itu datang. Barakallah ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, bagaimana memilih bahagia di setiap tekanan yang ada? Biasanya nih, seringkali kita merasa bahwa sumber masalah itu suami, anak-anak,
orang tua atau mertua, lingkungan, tetangga, teman kerja gitu ya, teman satu komunitas itu merasa bahwa itu adalah sumber masalah buat kita. Selama ini kita merasa begitu. Ih, kayaknya aku ngerasa suamiku tuh nggak banget deh. Anakku tuh bandelnya minta ampun. Aduh, mertuaku tuh cerewet banget. Aduh, tetanggaku ini kok nggak nyaman ya aku bertetangga dengannya. Rata-rata begitu sumber masalahnya gitu ya. Padahal intinya masalah yang paling besar itu ada pada diri kita sendiri. Wow, begitu ya? Yes, masalah yang paling besar ada pada diri kita sendiri. Karena setiap kejadian itu netral. Kenapa saya bilang setiap kejadian netral? Gini deh, eh, dulu gitu ya, 10 tahun yang lalu, saya ngerasa nggak srek sama misalnya nih, sama mertua gitu kan, karena satu dan lain hal. Saat ini, kan sudah 10 tahun terjadi gitu kan, sudah harusnya gitu ya 10 tahun itu nggak usah diingat-ingat lagi, harusnya udah biasa aja. Tapi kenapa ketika mertua datang ke rumah gitu ngerasa bahwa ih sebel deh mertua datang ke rumah, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu, padahal kondisinya belum terjadi gitu. Dan kita selalu melibatkan 10 tahun lalu aja tuh begitu gitu. Nah, itu sebenarnya konflik yang terjadi bukan pada mertuanya, tapi pada diri kita sendiri. Oke, diri sendiri seringnya dipengaruhi oleh kondisi, kondisi baik atau kondisi buruk. Jadi, setiap orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dirasakannya dan perasaan yang dihasilkan dari pikiran. Jadi, kalau misalnya nih, di kondisi baik, di kondisi kita yang baik-baik aja, ketika ngelihat anak kita belum mandi, mungkin kita biasa aja gitu. Ya udah, Kak mandi nanti. Oh ya udah. Tapi kalau kondisinya kita udah buruk nih, misalnya saat itu adalah jam 8 kurang. Mobil jemputan sekolahnya sudah sampai, suami sarapan belum jadi, kita bangun kesiangan. Kondisinya buruk, bisa jadi ketika minta mandi ke anak-anak itu jadi heboh gitu. Kakak mandi nggak? Kalau nggak mandi nanti begini-begini. Wah, atau misalnya kita main tangan gitu, cubit gitu kan. Kan kondisinya sebenarnya itu halnya sama ya, meminta anak mandi gitu. Tapi di kondisi yang berbeda. Artinya kondisi ini benar-benar sangat mempengaruhi. Baik atau sedang buruknya, itu mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Sepakat sampai di sini ya? Oke. Nah, teman-teman, di sini ada teori tungku metal. Apa yang harus dilakukan ketika melihat panci di atas tungku tersebut mendidih? Jadi, ketika melihat ada air di dalam panci ini mendidih, apa yang akan teman-teman lakukan? Menutupnya atau membiarkan dia terus mendidih? Sebagian kita mungkin akan berpikir, ya udahlah biarin aja gitu, terbuka, meletup-meletup gitu. Atau sebagian dari kita akan menutupnya biar tidak biar nggak meletup-meletup keluar. Nah, teorinya seperti ini teman-teman. Jadi saat kita baru dilahirkan dulu hingga batita, kita memiliki tungku mental seperti di samping, netral dan tenang. Oke, kenapa ya netral dan tenang? Oke, terus tunggu dalam kondisi normal mampu melepaskan tekanan uap air. Nah, saat ada muatan emosi negatif, maka sebagai anak-anak kita mudah melepaskan tekanan tersebut seperti uap dalam tungku di samping yang tak terhalang apapun. Jadi nih, ketika apinya belum nyala, kita netral posisinya. Tapi ketika ada apinya, waktu pas kita anak-anak, itu meletup-letup gitu. Makanya kalau misalnya sekarang ngelihat anak kita nih, gampang, mudah mengkritik kita gitu, mudah bilang bahwa kita nggak, anak itu tidak suka dengan kondisi ibunya yang so sibuk atau misalnya apa dan sebagainya. Semua meletup-letup karena memang pancinya belum tertutup. Tapi ketika kita sudah dewasa gitu ya, tungku dalam kondisi tertutup, tak mampu melepaskan tekanan uap air dengan leluasa. Nah, ketika uap dalam tungku tak bisa keluar karena terhalang tutup gitu ya. Hal ini seperti kita yang mengalami tekanan emosi dan tak bisa menyalurkan dengan baik. Bisa jadi nanti ketika airnya habis gitu ya, tungkunya yang retak, tungkunya yang rusak. Maka apa solusinya? Solusi terbaik adalah bukan membuka atau menutupnya, tapi mematikan sumber apinya. Sepakat sampai di sini ya, teman-teman? Jadi ketika ada masalah, bukan didiamkan atau bukan di share di sosmed gitu ya, dikeluar-keluarkan ke yang lain, bukan, tapi fokus pada sumber masalahnya gitu.
Solusinya itu ada di menghilangkan masalahnya. Gimana cara menghilangkan masalahnya gitu ya? Mengecilkan atau menghilangkan itu gimana prosesnya? Ya. Nah, itu dengan cara mengungkapkan rasa. Nah, bagi orang-orang ekstrovert gitu ya, mungkin seperti panci yang terbuka, letupannya kemana-mana gitu. Dan dia juga berpotensi menimbulkan masalah baru gitu ya. Misalnya nih, ada lagi kesel gitu ya sama suami. Dan diucapkan gitu, aku tuh kesel banget sama kamu loh, karena kamu tuh begini, begini, begini. Nah, suami nggak terima, akhirnya potensi masalah baru nih, mungkin suami memendam atau mungkin nanti malah jadi besar gitu, padahal mungkin masalahnya nggak besar-besar banget gitu kan. Dan biasanya orang ekstrovert ini sering dibilang egois dan mau menang sendiri. Kita bandingkan dengan orang introvert. Nah, orang-orang introvert ini seperti panci yang tertutup, mungkin bisa jadi retak dan rusak gitu karena udah saking seringnya ditutup gitu kan. Nah, ini berpotensi melukai dirinya sendiri dan bisa jadi bom waktu. Juga membawa tong sampah kemana-mana. Kalau tong sampah dibawa kemana-mana tuh bau. Orang tuh toksik gitu ya. Ngedeketinnya juga jadi males gitu karena kayaknya penuh masalah hidupnya. Nah, kita memilih di mana nih? Menjadi orang ekstrovert atau menjadi orang introvert? Padahal ini adalah kepribadian yang Allah kasih buat kita gitu. Kita mungkin, saya misalnya seorang ekstrovert, teman-teman seorang introvert. Lalu gimana dong solusinya? Ini kan dua-duanya kalau seperti ini ya, dua-duanya seperti buruk gitu loh. Karena menimbulkan masalah baru gitu kan. Masalah untuk orang lain kalau ekstrovert dan masalah untuk diri sendiri kalau introvert. Nah, solusinya adalah dengan push the pause button. Jadi ketika ada masalah, itu dengan ditekan tombol pause-nya. Diam dulu gitu, nggak usah reaktif. Ketika misalnya nih, ngelihat anak kita main game, atau anak kita berantem dengan temennya. Kita diam dulu, udah nggak usah reaktif gitu. Kita diam dulu, tarik nafas gitu ya, kemudian ubah posisinya, istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullahalazim, kemudian berserah, ya Allah, apapun kondisinya saya terima gitu. Anak kan udah berantem, ya diterima kondisinya sudah berantem gitu. Kemudian ungkapkan rasanya. Nah, Bunda kesal gitu. Bunda marah. Bunda nggak suka kalau kamu berantem. Kondisinya akan berbeda, bahasanya, gaya bicaranya akan berbeda ketika kita tidak menekan tombol pause ini. Mungkin ketika anak lagi berantem, kita akan langsung narik anaknya terus kita marah-marahin gitu. Bunda tuh marah ya sama kamu karena kita reaktif. Kita lagi ada di level emosi yang tinggi gitu. Tapi kalau emosinya sudah turun, sudah merubah posisi, sudah minta ampun sama Allah dengan istighfar, kemudian sudah berserah bahwa ini adalah takdir dari Allah, maka actionnya mengungkapkan rasanya akan lebih slowly gitu. Ya, aku marah, tapi cukup dengan menyebutkan kata marah, tidak dengan marah-marah gitu ya. Mengungkapkan rasa itu kan perlu kita bilang bahwa iya, Bunda marah, Bunda nggak suka dengan kondisi yang tidak marah-marah, beda ya. Level marah sama marah-marah itu beda. Oke, nah teman-teman sekarang yang ada dalam kondisi berat gitu ya, ngerasa bahwa kayaknya emang aku tuh lagi toksik deh. Kayaknya aku tuh lagi penuh masalah deh. Oke, yuk sama-sama kita doa bareng gitu ya. Sama Allah, mudah-mudahan kita dikasih kesempatan nih untuk bisa mengeluarkan semua rasa-rasa negatif, semua kondisi hal negatif yang ada di dalam diri kita gitu. Karena bagaimanapun sebagai umat Islam atau misalnya teman-teman yang lain yang bisa ngeklik tombol ini dan berbeda keyakinan dengan saya bisa berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing gitu kan. Kemudian mengatur nafas. Kalau kita sudah mengatur nafas ya naik naik turunnya, tarik, terus buang pelan-pelan, itu kita akan dalam kondisi yang rileks gitu. Kalau dalam NLP itu kita sadar sama nafas. Ketika kita sudah sadar sama nafas, kita tulis tuh. Misalnya kita lagi kesel sama suami ya, kan nggak mungkin kita bilang sama suami bahwa aku tuh kesel sama kamu. Oke, buat pembelajaran nggak masalah. Tapi pada saat kondisi itu, saat kondisi kesel, terus langsung, aku tuh kesel sama kamu, nggak bisa seperti itu. Atau misalnya sama orang tua. Ada luka batin sama orang tua dari kecil, kesel banget sama orang tua gitu kan.
Tapi kita juga nggak bisa langsung ngomong, aku tuh nggak suka sama mama, aku tuh nggak suka karena mama begini, mama begitu. Nggak bisa langsung ngomong kayak begitu. Artinya, gimana cara kita mengungkapkan itu semua? Perlu dituliskan. Kenapa perlu dituliskan? Karena semua perlu diungkapkan. Cuman, kalau ngungkapin ke orang tua, kan kita ngerasa dosa gitu ya. Kayaknya gimana gitu ngangkatin ke orang itu di luar kontrol kita lah. Orang tua itu di luar kontrol kita juga nggak bisa nasehatin orang tua gitu. Yang sudah-sudah gitu kan. Tapi kita perlu mengeluarkan rasa di dalam diri kita. Dituliskan dulu gitu, dituliskan bahwa aku sebel sama mama mungkin dengan bahasa yang kasar sekalipun, dituliskan aja sesuai dengan apa yang teman-teman mau tulis gitu. Biasanya terapi ini saya lakukan di saat lagi kesel-keselnya gitu. Saya bisa mengungkapkan apapun yang memang ingin saya ungkapkan. Nah, kemudian ketika sudah menulis, sudah lega, dibuang, jangan disimpan. Karena kalau disimpan bisa jadi dibaca sama orang lain dan jadi potensi masalah. Dibuang, disobek-sobek, dikesel. Pokoknya rasa kesalnya diungkapkan dengan menyobek-nyobek kertas tersebut, dibuang. Ketika sudah membuang, ketika lagi membuang nih, kita ungkapkan bahwa ya Allah bantu aku untuk membuang segala rasa negatif dalam diriku. Hup, buang. Nah, mudah-mudahan ketika sudah membuang jadi plong. Memang kalau baru sekali nulis ya nggak langsung plong gitu. Terapi ini perlu dilakukan sering oleh teman-teman, minimal dalam 2 minggu, dalam 14 hari teman-teman melakukan itu. Bisa misalnya hari ini apa sih digali lagi gitu ya, digali lagi, kayaknya aku lagi kesel sama si Anu deh, kayaknya aku lagi kesel sama suami, aku lagi kesel sama tetangga. Nah, kondisi-kondisi seperti itu perlu digali terus biar kemudian kita netral gitu, tungkunya emang benar-benar padam, nggak ada lagi tuh ibarat kata kita menyimpan sekam gitu kan. Nah, seperti itu. Kapan memulainya? Yuk lakukan sekarang. Kalau misalnya teman-teman lagi senggang gitu kan, habis nonton YouTube ini langsung dituliskan eh, rasanya. Ini salah satu eh, apa healing gitu ya, salah satu healing, writing for healing, salah satu hal yang bisa membuat kita menjadi zero lagi gitu. Nah, oke teman-teman, terima kasih. Setiap kita diberikan banyak pilihan dan memilih untuk berbuat baik adalah sebuah keniscayaan. Sama halnya dengan memilih untuk bahagia. Jadi bahagia itu bukan takdir, bahagia adalah pilihan kita semua. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi punya masalah sama suami, sama keluarga, sama anak-anak, tetap memilih kondisi yang bahagia karena bagaimanapun seorang ibu itu jantungnya rumah. Kalau jantungnya tidak bahagia, maka seluruh isi rumah itu tidak bahagia. So, be a happy mommy, jadi ibu yang bahagia dan jadi ibu yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah ridho atas peran kita sebagai ibu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah mau menyimak sampai detik ini. Next kita akan ngomongin tentang manajemen waktu ibu rumah tangga yang sambil bekerja. Nanti insya Allah akan diwor-wor lagi ke teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mau menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.